kita akan bahas hadis yang ke-8, hurmatul muslim. Hurmatul muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridainya, kepada keduanya. Siapa keduanya? Abdullah dan Umar. Jadi kalau Ibnu Umar disebutkan di situ, berarti dua-duanya. Semoga Allah meridai kedua-duanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Jadi tidak satu, kan biasanya cuma satu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hanya satu. Tapi di sini huma, dua. Itu kepada bapak dan anaknya. Karena dua-duanya adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta, sampai, yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu yang pertama ya. Jadi sampai bagaimana? Sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Yang kedua, wa yuqimus sholata, sampai mereka mendirikan sholat. Yang ketiga, sampai mereka menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Tiga berarti ya. Fa idza fa'alu zalika, maka apabila mereka melakukan demikian, yang tiga tadi, syahadat, sholat dan zakat, asomu minni dima'ahum, mereka telah menjaga dariku, telah memelihara dariku, menjaga, memelihara, dima'ahum, dima apa? Darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan hisabnya mereka, Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ulangi ya, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya, kesemuanya itu, maka mereka telah memelihara dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya, hisabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang agung, yang luar biasa, yang fundamental
Ya. Jadi adimun jiddan. Hadzal hadis adimun jiddan. Hadis ini fundamental, sangat luar biasa. Kenapa? Karena listimalihi al muhimmat min qawaid dinil Islam. Karena meliputi, mencakup hal-hal yang menjadikan keutamaan pentingnya agama kita, agama Islam. Jadi pokok-pokoknya, kaidah-kaidahnya agama Islam. Kenapa? Karena di sana ada syahadat. Itu kan termasuk yang pokok, puncaknya, usulnya. Kemudian juga di situ ada sholat, kemudian ada zakat. Ini pokok-pokoknya ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam syahadat kan ada 5. Dalam syahadat rukun Islam ada 5. 5 atau 6? Lupa. 5 ya? 6, 7. 5 ya. 5. Pertama syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Yang paling fundamental, yang paling pokok itu syahadat, kemudian sholat, zakat. Itu yang paling pokoknya. Walaupun semuanya itu pokok. Karena kalau saum itu bagi yang mampu, tidak mampu bisa qada. Kalau nggak mampu sama sekali maka bisa bayar fidyah. Dan itu untuk pribadi kan, pribadi saum itu. Kemudian haji tentu bagi yang mampu saja. Itu fundamental ya, 3. Di situ ada kata annas, manusia. Apakah manusia secara umum? Maksud di sini adalah manusia yang menyembah berhala dan orang-orang musyrik. Jadi manusia di sini adalah orang yang menyembah berhala, ubdatul ausan wal musyrikun, yaitu hamba-hamba berhala, budaknya berhala, ya, dan orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan yuqimunas shalah artinya mereka menjalankan ibadah salat dengan sempurna dan dawam. Artinya kalau hanya salat tidak memakai rukunnya, syaratnya, kemudian kadang salat kadang tidak, nah ini harus diperangi ya. Kemudian membayar zakat, artinya ini mengeluarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Itu pengertiannya. Asomu apa asomu? Asomu maksum. Maksum apa maksum? Air minum. Maksum. Air minum apa maksum ya? Maksum itu yang terpelihara, yang terjaga, maksum. Asomu berarti mereka memelihara, menjaga dan menahan ya. Illa bihaqil Islam. Istilah hakil Islam artinya kalau dalam bahasa tata bahasa Arabnya istilah illa, istisna munqati. Istisna munqati ini adalah pengecualian terputus. Kecuali dengan hak Islam. Nanti hak Islam itu apa saja? Jadi hak Islam itu adalah kalau mereka telah menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar, maka mereka akan dijaga. Kecuali dengan hak Islam, kalau mereka tidak mau melakukan perintah Allah. Hisabuhum Allah artinya adalah hisab mereka, urusannya nanti dengan Allah, karena Allah yang maha tahu tentang hati mereka. Jadi fikih ini mengatur zuhir, salat kelihatan, ya, zakat kelihatan, tapi masalah niat itu urusannya dengan Allah gitu. Maka hisabuhum Allah. Ini namanya mufradat lughawiyah. Syarah lafaz-lafaz hadisnya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah riwayat hadis ini sangat banyak. Tidak hanya satu yang tadi kita sebutkan, tapi dengan makna yang lain. Ada hadis yang lain dari Rasulullah SAW
Ini ada penjelasan yang lebih lagi dari hadis ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sehingga sampai mereka itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad hamba dan rasulnya. Fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, maka apabila mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, wasallu salatana, dan mereka salat seperti salat kami, wastaqbalu kiblatana, dan mereka menghadap kiblat seperti kiblat kami, wa akalu zabihatana, dan mereka memakan sembelihan kami, faqad haramtu alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka telah haram bagi kami darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Ini hadis yang redaksi lain ya. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang lain. Innama umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika faqad i'tasamu aw asamu dimahum aw amwalahum illa bihaqqiha wa isam Allahi azza wa jalla. Wa kharajahu Ibnu Majah mukhtashiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Mu'ad bin Jabal. Ini banyak ya. Tadi dari dari Ibnu Umar. Kemudian ada hadis dari siapa sebelumnya? Anas radhiyallahu taala. Kemudian ada Mu'az bin Jabal. Dari Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwasanya tidak Tuhan selain Allah yang wahdah, hanya satu yang wajib disembah, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dan mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan kesemuanya itu, maka mereka telah memelihara diri mereka. Mereka memelihara harta, darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya, dan hisabnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat hadis yang sama, hampir mirip ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Kenapa dalam hadis ini al-iktisar al-nutqi bisyahadataini? Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya mengucapkan syahadat itu sudah mencukupi untuk jiwa dan hartanya terjaga. Jadi kalau ada orang yang sudah mengatakan syahadat, mengucapkan syahadat, maka sudah menjaga diri dan juga jiwanya, jiwa dan hartanya. Dan ini pun pernah ketika itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya siapa? Yang ketika membunuh, diceritakan oleh Ustaz Rafiq, membunuh yang sudah mengatakan syahadat. Kemudian Rasul pun ketika itu memarahinya tegas, sampai suara Rasulullah ketika itu hampir habis. Kenapa engkau membunuhnya? Kenapa engkau membunuhnya? Siapa? Usamah bin Zaid. Jadi ketika ada orang yang sudah syahadat, kemudian Usamah ketika itu membunuhnya. Kemudian Usamah pun mengelak, dia itu hanya mulutnya saja Rasulullah, sedangkan hatinya tidak, kelakuannya tidak, hanya mulut saja. Rasul ketika itu menegurnya, kita tidak tahu hatinya. Jadi kalau sudah syahadat jangan diperangi begitu. Nah ini pun salah satu dalil bahwasanya kalau orang sudah syahadat, maka tidak boleh kita mengatakan kafir, ya. Tidak boleh kita katakan dia itu keluar dari Islam dan sebagainya. Kan suka ada orang yang syahadat tapi tidak sholat begitu ya, tidak bayar zakat, ada gitu ya, tidak sedikit. Jadi hanya
KTP saja, maka tidak boleh dikatakan kafir. Ketika itu Rasulullah memarahi Usamah bin Zaid karena membunuhnya. Kenapa? Karena hisabnya itu urusannya dengan Allah, hatinya dengan Allah. Itu ketika terjadi pada masa itu. Kemudian ada hadis yang lain. Maksud dari hadis ini adalah bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah menjaga dirinya, hartanya dengan haknya. Hisabnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqasidus syariah, tujuan syariat ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang kedua hifdzul mal, menjaga harta. 3 hifdzul akli, menjaga akal. Keempat hifdzul nasli, menjaga keturunan. 5 hifdzuddin, menjaga agama. Jadi tujuan syariat itu kenapa harus ada? Karena tujuannya sangat luar biasa, sangat mulia, sangat bagus. Pertama menjaga jiwa, kedua menjaga harta, 3 menjaga akal, kemudian menjaga keturunan dan menjaga agama. Hifdzun nafsi, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul akli, hifdzul nasli. Ada 5. Ada satu lagi ketika itu para ulama Indonesia membuat tujuan syariat yang satu lagi, yaitu hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Karena rusaknya alam semesta ini disebabkan manusia, sehingga banyak musibah, banyak kemadaratan, maka harus menjaga lingkungan. Jadi ketika itu dibagi 3 kelompok, saya pun ikut untuk merumuskannya. Jadi bagian tafsir, bagian hadis, dan bagian kitab kuning ketika itu. Saya dulu kebagian dengan Profesor Dr. Asin Sakho, bagian tafsir. Para ulama, mereka ulama, kalau saya masih ubaru gitu ya, masih ubaru. Jadi udah luar biasa. Kemudian ada bagian kitab kuning, di antaranya ada dipimpin oleh pesantren-pesantren seperti Haji Lirboyo ya, ada Kiai Haji Anim. Ada bagian hadis, dibagi 3 kelompok untuk membahas fikih lingkungan ketika itu. Fiqhul bi'ah namanya. Maka alhamdulillah sudah ada kitabnya, Fiqhul bi'ah namanya ya, menjaga lingkungan. Nah, sehingga tujuan syariat Islam ditambah satu lagi katanya, itu harus menjaga lingkungan, hifdzul bi'ah. Hifdzul bi'ah. Karena banyak musibah yang menimpa kepada manusia sendiri disebabkan tidak menjaga lingkungannya. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, yang artinya kalau tadi Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang sudah mengatakan syahadat tidak boleh dibunuh, sudah dijaga harta dan darahnya. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain? Nah, jadi hadis ini ada penjelasannya. Dalam hadis yang kita lihat, kalau orang sudah syahadat, kemudian sudah melakukan ibadah sholat dan zakat, maka mereka telah memelihara diri dan juga hartanya, telah memelihara dirinya. Jadi tidak hanya syahadat saja ternyata, tapi dengan melakukan sholatnya, termasuk sudah melakukan zakatnya. Kenapa? Ketika itu sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah, itu ada perdebatan dengan sahabat Abu Bakar, dengan sahabat Umar ketika itu. Karena sahabat Umar ketika itu berdebat dengan Abu Bakar, karena Abu Bakar mau memerangi orang yang tidak mau melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Nah, Umar ketika itu menegurnya, bukankah Rasulullah sudah mengatakan bahwa saya kalau sudah syahadat, sudah aman katanya. Tapi Abu Bakar tetap tegas, aku akan memeranginya jikalau mereka
itu memisahkan antara sholat dengan zakat. Jadi kalau ada orang yang memisahkan sholat dan zakat, akan itu sahabat Abu Bakar dari tegas. Maka pinternya sahabat Abu Bakar dalam menyimpulkan hadis, istinbat hadis, itu menyimpulkan kepintaran sahabat Abu Bakar. Bisa menyimpulkan dalam hadis ini bahwasanya bihaqiha itu ada dengan haknya. Kalau mereka sudah menunaikan dengan haknya, dengan sebenar-benarnya menjalankan Islam, tidak hanya mulut, tapi kalau sudah menjalankan Islam dengan benar, menunaikan zakatnya, kemudian sudah menjalankan ibadah sholatnya, maka sudah terjaga. Tapi kalau tidak melakukan, ya akan diperangi begitu. Ini luar biasa, sahabat Abu Bakar sudah bisa menyembuhkan hadisnya Rasulullah, nasnya. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab sami'na wa ata'na. Oh benar juga nih. Kami ketika itu paham kata sahabat Umar ketika itu. Jadi sudah memahaminya dari melewati sahabat Abu Bakar. Jadi tidak hanya cukup untuk syahadat saja. Kalau mereka memisahkan antara sholat dengan zakat, akan perangi. Karena akan ada masyarakat kalau ada zakat di situ. Akan hidup orang itu bermasyarakat kalau ada zakat. Kalau tidak ada zakat, maka akan terputus rantai kehidupan dalam menjalankan kehidupannya. Maka ada hibdun nafsi, hibdul mal itu sudah bagus, luar biasa. Itu yang oleh para ulama dibuatkan maqasidus syariah. Lalu bagaimanakah hukum orang yang meninggalkan seluruh rukun Islam? Bagi orang yang meninggalkan seluruh rukun Islam, apabila mereka itu secara jamaah, misalkan di satu daerah sudah meninggalkan hukum rukun Islam semuanya, tidak sholat, tidak zakat, tidak saum dan sebagainya, maka wajib diperangi. Dia ngaku Islam, tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau saum, itu diperangi itu. Diperangi, jangan dibiarkan. Bagian FPI itu ya. Diperangi. Sebagaimana diperangi bagi yang tidak melakukan sholat dan zakat. Itu diantaranya. Nah ketika itu sahabat Abu Bakar memerintahkan kepada Khalid bin Walid, ketika diutus Khalid bin Walid untuk memerangi manusia kalau mereka meninggalkan rukun Islam. Bahkan kalau meninggalkan salah satu saja, ketika itu Khalid bin Walid memeranginya sampai melakukan lima-limanya. Itu ketika itu ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid itu, ketika itu harus menjalankan lima-limanya. Itu luar biasa. Kalau sekarang ada nggak pemimpin seperti itu? Lihat di kampung Cibaligo misalkan ya, ada nggak yang tidak mau sholat? Perangi itu luar biasa. Jadi ketika itu diperintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi orang yang tidak mau sholat, zakat dan sebagainya. Walaupun salah satu saja ditinggalkan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya manusia meninggalkan haji, maka diperangi oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, tidak mau ibadah haji, itu diperangi itu. Diperangi, sampai begitu. Nah sekarang kan banyak orang yang sudah mampu, beli mobil mampu, haji nggak mau gitu. Ya, lebih wajib mana? Wajib, kalau haji wajib bagi yang mampu. Mobil wajib atau sunnah? Nggak jelas, nggak ada hukumnya. Nah jadi orang yang diberikan kemampuan tidak mau ibadah haji, itu oleh Umar ketika itu diperangi itu. Didatangi, diperangi. Itu sampai begitu. Maka harus menjalankan semuanya. Maka dalam fikih mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu boleh membunuh orang yang tidak melakukan sholat. Ya, biasa. Jadi Zahaba Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat, secara hukuman had. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan Ibnu Mubarak untuk membunuhnya karena dia sudah kafir. Sudah kafir.
Sedangkan orang yang meninggalkan zakat, saum dan haji, pendapat Imam Syafi'i tidak boleh dibunuh. Jika orang yang meninggalkan zakat, saum dan haji, pendapat Imam Syafi'i tidak boleh dibunuh. Tapi pendapat Imam Ahmad itu ada dua pendapat. Yang masyhur yaitu dibunuh orang yang mencegah tidak mau melaksanakan zakat. Oh, lihat ya. Ini luar biasa, ternyata harus dibunuh ini. Apalagi santri ya. Dibunuh apanya? Ceburkan ke balong ya. Jadi kalau ada masih tidur subuh berarti gotong masukkan ke balong namanya. Diangkut. Lihat di asrama. Ini pendapat mazhab. Jadi benar-benar Islam itu tegak. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan keimanan ini adalah diperintahkan. Jadi harus benar zahir dan batin, harus benar-benar menjalankannya. Jadi tidak hanya cukup dalam lisan saja, harus dilakukan dengan pergerakan, dengan hati. Maksud dengan hadis ini bihaqqiha maksudnya apa? Bihaqqil Islam ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya bihaqi itu dengan haknya Islam. Kalau dia sudah menjalankan ibadah sholat, kemudian zakat, maka sudah terbebaskan gitu. Jadi ada yang sudah semuanya. Tapi dalam hadis yang lain, orang itu darahnya halal, artinya boleh dibunuh kecuali la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bihda salasin. Dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, Rasul menyampaikan tidak halal darahnya seseorang muslim, ya tidak halal darahnya orang Islam itu kalau dia sudah bersyahadat, kecuali 3 hal boleh darahnya. Yang pertama adalah as-saibuz zani, itu yang sudah nikah tapi dia berzina, disebut dengan zina muhsan. Yang kedua adalah yang membunuh orang lain, kisos. Yang ketiga yang murtad. Maka itu darahnya halal. Yang pertama adalah zina muhsan, artinya yang sudah nikah tapi dia berzina. Yang kedua kisos, membunuh, maka dibunuh lagi. Ketiganya adalah yang murtad. Jadi yang murtad, siapa yang murtad? Wah itu. Tapi tentu tidak boleh sembarangan ya. Ada pengadilannya. Wah ini siapa nih? Langsung dikejar, kita bunuh. Wah itu repot gitu ya. Ada pengadilan, nggak boleh main hukum sendiri. Nah seperti yang membunuh, dibunuh lagi. Ada pengadilannya, tidak sembarangan. Jadi maksud dengan hak bihaqi itu adalah haknya Islam. Dalam hadis yang lain ada 3 ya. Yang maksud dengan terakhir hisabnya di akhirat itu adalah hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia benar dengan keyakinannya maka akan masuk surga. Tapi kalau dia hanya riya saja, Allah yang Maha tahu. Kita nggak usah menghukuminya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah fazakir innama anta muzakkir. Fazakir, berikanlah peringatan, karena engkau tugasnya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, karena engkau bukan yang musaitir, bukan untuk menanganinya secara langsung. Artinya engkau bukan yang meliputinya, hanya Allah yang tahu. Perintah Allah adalah kita diminta untuk memperingati saja. Itu dalam soal Ghusyah ya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum wa inna 'alaina hisabahum. Jadi hisabnya kepada Allah saja. Itu diantaranya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah li Khalid bin Walid, Rasul bersabda kepada Khalid bin Walid, inni lam u'mir an anqiba an qulubin nas wala asyuku butunahuma. Sesungguhnya aku tidak perintahkan untuk menilai hati orang manusia. Ya tidak boleh untuk menghukumi hati orang.
Itu ketika itu Rasul memerintahkan pada Khalid bahwasanya aku ini, kata Khalid, diperintahkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan untuk menghukumi hati orang-orang. Jadi hati itu urusannya dengan Allah. Wah, dasar dia mah dengki, itu nggak boleh. Dasar dia mah suuzon, nggak boleh. Itu urusan dengan Allah. Baik, ini berkenaan tentang judul besarnya apa? Hurmatul Muslim. Jadi kehormatan orang Islam. Jadi harus dijaga. Nah, kita harus diperhatikan. Lihat saudara kita, kalau ada yang belum sholat ya kita nasihatin ya. Itu dakwah. Kalau ada tetangga siapa yang tidak mau sholat, kita nasihatin. Yang tidak mau zakat, ya kita ingatkan ya. Kemudian saum ya, terus kewajiban kita adalah mengingatkan. Fazakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin, insyaallah. Alhamdulillah, mungkin saya sampaikan. Insyaallah nanti jam 10 ya. Udah jam 10? Udah ya. Kemudian nanti sore santri insyaallah nanti Teh Inka mau memberikan lagi apa? Snack katanya, snack itu ular. Snacknya karena beliau akan ibadah haji juga, insyaallah mau syukuran. Kemudian mau makan siang atau makan malam? Semuanya, siang dan malam. Siang dan dasar santri. Siang dan malam. Ada Bunda Arwin ya. Beliau pun ingin masak untuk santri katanya. Ke santri mau makan siang malam. Makan nasi atuh ya. Makan malam, makan siang. Jadi makan nasi ya, insyaallah kalau misalkan santri siang lagi pada saum ataupun karena pada sekolah, insyaallah nanti maghrib. Ya menjelang maghrib sudah ada di sini. Nanti jam berapa? Jam 5. Jam 5 kita kumpul ya, kita doa sama-sama dan mudah-mudahan mengiringi orang ibadah haji, mudah-mudahan Allah diundang ke tanah suci insyaallah ya. Pokoknya siapapun yang mau berangkat ibadah haji dan umroh harus senang dan juga harus terus minta doanya ya, supaya diundang ke tanah suci insyaallah ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita akhiri dengan kifatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.